perihal penambahan memori peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung Indonesia 2607K/P/Sus 2016 untuk putusan nomor 50 Pitsus Anak 2016 PT Bandung Junto, putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon atas nama Saka Tatal bin Bagja. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, SHMH, Krisna Murti, SHMH, Titin Priyalianti, SHMH, Dr. Fahmi, SHMH, Dr. Tajudin Rahman, SHMH, Riswanto, SHMH, Novi Ratnajita, SHMH, Muhammad Rizaldi Hendriawan, SH, Khairuddin SHMH, Mila Kamila, SHMH, Hendra Dinata, SHMH, Mary Alita, SHMH, Edwin Patogi Pasaribu, SHMH, Yasin SH, Agus Prayoga, SH, RD Dadan Mariana, SHMPT, Imas Hairiyah Trimasari, SHMH, Nasrul Hipan, SHMH, Siprus Tatali, SHMH, Marlina SH, Aloy Ferdinand SH, Ahmad Rizky Rabbani Kakbar, SH, Gabriel Chandra, SH. Keseluruhnya merupakan advokat magang, konsultan hukum Farhad Abbas dan rekan, konsultan hukum Krisna Murti Law and Partner, konsultan hukum Titin Priyalianti, SHMH dan rekan. Beralamat Jalan Demokrasi nomor 11A, Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh anak Saka Tatal tertanggal 8 Juli 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607 2016 1 Agustus 2017 untuk putusan Pengadilan Tinggi 50 Pidana Khusus Anak 2016 Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 2 November 2016 untuk putusan Pengadilan Negeri 16 Khusus Anak 2016 Pengadilan Negeri Cirebon 10 Oktober 2016 bahwa memori peninjauan kembali ini merupakan bagian satu kesatuan dengan memori peninjauan kembali yang telah diajukan tanggal 8 Juli 2024 yang tidak dipisahkan. Adapun tambahan memori peninjauan kembali menambah terkait maupun bukti baru dan alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus dan mengadili yang diuraikan di bawah ini. Penambahan penjelasan hukum. 1. Tambahan penjelasan tentang kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan hukum. Gambar 15 perolehan hukum 1 sampai dengan 4 diketahui oleh saudari Selis pada bulan Mei 2024. Polisi yang berada di TKP flyover Tahun ketika peristiwa 27 Agustus 2016 menyimpulkan peristiwa tersebut adalah kecelakaan tunggal. Dalam keterangannya, Muhammad Rizky Rudiana dan Pina ditemukan dalam keadaan tergeletak di jalan layang flyover Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Muhammad Rizky Rudiana dalam kondisi sudah tidak bernyawa, telinga kanan mengeluarkan darah, tangan kanan dan kaki patah, pipi kanan lebam. Sementara Pina didapati masih hidup dengan luka-luka kaki kanan patah. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Mereka menyatakan motor milik Muhammad Rizky Rudiana terdapat goresan bodi kanan berukuran 20 sampai 30 cm. Spektornya pecah. Sepeda motor korban mengalami rusak di bagian kap depan kanan dan stang motor bengkok. Ada bekas semen di ban depan bagian besi. Setelah kanan dan goresan aspal sepanjang 1,5 meter, tidak ada pecahan helm maupun bagian dari sepeda motor dan bekas rem. Selanjutnya di marka yang tingginya 20 cm terdapat cat warna hijau yang menempel. Terdapat bekas darah pada satu titik, lainnya hanya berupa tetesan di arah sumber. Ketiga, polisi lalu lintas juga menemukan potongan daging di baut tiang PJU penerangan jalan umum yang masih basah. Ada noda darah dan goresan di jalan. Diperkirakan para korban dari tiang DPU
basah, ada noda darah dari goresan jalan. Diperkirakan para korban dari tiang DPU terpelanting sejauh 3 meter. Saksi topik halaman 51 putusan nomor 4 pidana 2017 PN Tribun. Atas identifikasi TKP tersebut, polisi menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Maupun pada keterangan saksi Muhyiddin pada halaman 48 sampai dengan 50, putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon, topik 50 sampai dengan 52, 4 pit B 2017 PN Cirebon, Yudo Prasetyo halaman 68 69, 4 pit B 2017 PN Cirebon. Dr. Ida Silvia yang melakukan visum terhadap anak korban Pina menerangkan dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nur Rahman SP. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan serta pendarahan aktif pada kedua lubang hidung. Kedua lubang telinga dan mulut ditemukan pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah, hingga encer tanpa disertai gumpalan jaringan. Halaman 135, putusan nomor 4 pidana B 2017 PN. C. Saksi Dr. Rahma Tiara Rita, halaman 59 sampai dengan 62, putusan nomor 4 pit B 2017 PN Cirebon, yang menerangkan anak korban Muhammad Rizky Rudiana bahwa sudah terjadi kaku mayat terdapat pada lengan tungkai yang belum lengkap, mudah dilawan, lebam mayat terdapat pada panggung warna merah keunguan, hilang dengan penekanan, kulit perut kanan bawah belum tampak biru kehijauan, seorang laki-laki warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan 180 cm, bawah pada dada kanan 15 cm dari garis tengah, 19 cm dari bagian pucuk bahu terdapat 2 buah luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm dan 1 x 0,5 cm. Warna kemerahan terdapat derik tulang pada tulang lengan atas kanan. Terdapat derik tulang pada tulang hasta dan pengumpil kanan. Bawah pada lengan bawah kanan 15 cm siku kanan, 1 cm garis dari garis tengah belakang ke arah luar. Terdapat sekumpulan luka lecet luas 7 x 6 cm, ukuran terbesar 5 x 2 cm, ukuran terkecil 0,5 x 0,5 cm. Warna kemerahan bahwa pada punggung tangan kanan 4 cm dari pergelangan tangan. Pada garis tengah belakang terdapat luka terbuka ukuran 3,5 x 1 cm. Kedalaman 1,5 cm. Dasar otot tepi tidak rata. Sudut tubuh terdapat jembatan jaringan warna merah. Bahwa pada punggung tangan kanan 3 cm dari pergelangan tangan, 2 cm dari garis tengah belakang pada lengan atas kiri, 6 cm dari puncak bahu, 13 cm dari garis tengah belakang ke arah luar. Terdapat luka lecet ukuran 28 x 5 cm warna kemerahan. D. Ahli Dr. Andri Nur Rahman, halaman 17 putusan nomor 4 pidana B 2017 PNJBN, menerangkan bahwa korban yang mengalami luka lantas jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Pina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tubuh. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV
pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang Solo. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan Nopum 6 Liga Akbar. Nopum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024 bahwa penjelasan Nopum tambahan 6 video Liga Akbar tersebut dan keterangan Dede Riswanto pada putusan nomor 16 Sus Anak 2016 Cirebon yang keterangannya dibacakan menerangkan: A. Bahwa ia melihat motor yang dikendarai Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikejar oleh 4 motor yang dikendarai oleh 4 orang. Kemudian Dede melihat dan mengejar, berusaha memukul Muhammad Rizky Rudiana dengan balok bambu. Namun dalam perbincangan dengan Deddy Mulyadi dengan berani, dengan bukti di YouTube yang memberikan keterangan baru bahwa keterangannya dalam penyidikan ketika itu diarahkan oleh Rudiana, sehingga peristiwa yang diceritakan dalam penyidikan itu adalah tidak benar. Kesimpulan dari tambahan penjelasan Nopum ke-6 adalah keterangan baru Liga Akbar dan Dede Riswanto itu membuat fakta persidangan tentang peristiwa pengejaran pelaku yang berakhir dengan tewasnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina menjadi tidak benar, sehingga peristiwa sebagaimana dituduhkan itu tidak benar dan tidak pernah ada. Dilanjutkan sama Krisnamurti. Dilanjutkan. 3. Nopum ke-9 Anak Sakatatal adalah korban pemaksaan keterangan dan penyiksaan. Nopum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Nopum ini menerangkan: A. Anak Sakatatal di acara rakyat bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah Anak Sakatatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus Anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan Nopum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan Anak Sakatatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Nopum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Nopum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024 bahwa bukti tersebut menerangkan terkait penghapusan 2 orang daftar pencarian orang, yaitu saudara Andi dan saudara Dani, yang dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan 8 orang terpidana berdasarkan putusan nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon menerangkan: A. Bahwa pada putusan nomor 16 pidana sus Anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon, dan nomor 4
pidana B 2017 PN Cirebon. Unsur perencanaan ada pada Dani DPO. Dani yang telah merencanakan sejak 17 Agustus 2016 dengan cara Dani menyebarkan SMS pesan pendek kepada Sudirman. Lihat halaman 85 putusan nomor 16, halaman 123 nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon, dan halaman 106 nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. B. Bahwa putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon, dan nomor 4 B 2017 PN Cirebon terkait dengan motif mens rea ada pada Dani, Andi, dan Peggy ketika pelaku yang dinyatakan DPO. C. Bahwa pada urusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, mens rea, motif, dan tindak pidana ini dimiliki oleh Peggy. Peggy suka dengan Rina yang disenangi Egy, sedangkan Rina adalah teman dekat anaknya, sehingga Rina menolak cintanya saudara Egy dan Peggy alias Peron tersebut. Saksi Rudiana halaman 36 putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon. Dan dendam terhadap geng motor ekstisi dan cinta saudara Dani yang ditolak oleh anak korban Pina tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizky Rusdiani. Halaman 75 putusan nomor 16 pidana sus 2016 PN Cirebon. D. Bahwa pada putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon di halaman 8, motif ada pada Andi menyampaikan ada masalah dengan geng ekstisi dan meminta bantuan kepada geng motor Monreker untuk mencari kelompok geng motor ekstisi. Kesimpulan dengan 2 orang daftar pencarian DPO dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan dan putusan nomor 10 pidana pra 2004 PN Bandung unsur subjektif, rencana, dan motif tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340, jungto pasal 338 tidak terpenuhi karena unsur perencanaan menghilangkannya nyawa pembunuhan terletak pada 3 orang daftar pencarian orang yang fiktif Andi, Dani, Peggy alias Peron. 2. Alasan kehilapan dan kekeliruan yang nyata hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara aku. A. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak Sakatatal bin Bagja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku non prosedural. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ditemukan anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Pina telah terjadi kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian peristiwa TKP Flyover Talon Kota Cirebon yang diumumkan oleh Polsek Talon karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan berencana, penganiayaan dan pengeroyokan setelah Ibnu Rudiana mencurigai dan melihat kondisi korban anak Muhammad Rizky Rusdiana terjadi kejanggalan pada kondisi sepeda motor, tidak terjadi kerusakan, motor hanya lecet saja. Dan menurut versi Ibnu Rudiana, melihat kondisi tubuh anaknya Muhammad Rizky Rudiana di rumah sakit Gunung Jati terdapat luka tusukan senjata tajam di bagian dada anaknya. Atas dasar kecurigaan tersebut, untuk itu Ibnu Rudiana menelusuri di tempat kejadian peristiwa TKP di Flyover Talon Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi Aib dan Dede Riswanto tertanggal 28 Agustus 2006 31 Agustus 2016. Saksi Aib dan Dede Riswanto menyampaikan kepada Muhammad Rizky Rusdiana jika anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Pina pada malam itu pengeroyokan oleh anggota geng motor, dan akhirnya Ibnu Rudiana meminta nomor telepon saksi Aib dan Dede jika ada anggota geng motor tersebut untuk segera menghubunginya. A. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Cirebon dengan nomor laporan LP 953B Romawi 8 2016 JBR Cirebon
kota dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pasal 170 untuk JO 321, JO 338, JO 285. B. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana diperiksa sebagai pelapor di Polres Cirebon Kota. Pada berita acara pemeriksaan BAP telah menetapkan pelaku sendiri setelah saksi Rudiana melakukan interogasi kepada pelaku 8 orang, yaitu Eko Rahmadani alias Kopla, Supriyanto alias Kastur, Hadi Saputra alias Bola, Eka Sandi alias Tiwul, Sudirman alias Fajar, Ripaldi Aditya Wardana, Saka Jaya. Dilanjutkan Yang Mulia. Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana adalah tidak lazim, karena proses pembuatan laporan polisi dibuat setelah Ibtu Rudiana melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 8 orang terpidana, termasuk anak Sakatata, serta laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor sidik 232/2016 Resti, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 dan atau pasal 285 KUHP, membuat rencana penyelidikan melaporkan hasil penyelidikan kepada bahwa sebelumnya Polsek Talun tertanggal 28 Agustus telah mengumumkan jika matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan dan penganiayaan dan pengeroyokan sejak itu Rudiana melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan terlebih dahulu terhadap tersangka, termasuk anak Sakatata bin Bagja, dan pengajuan laporan polisi pembunuhan, pengeroyokan, sub penganiayaan, sub pemerkosaan di Polres Cirebon Kota. 3. Bahwa tindakan kepolisian Polres Cirebon Kota yang tiba-tiba menaikkan ke tahapan penyidikan tanpa melalui tahapan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana telah melanggar ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pasal 102 penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B.
terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. 4. Bahwa 8 orang tersebut termasuk anak Sakatata bukan tertangkap tangan, melainkan penangkapan tanpa prosedur yang sesuai. Menurut pasal 1 ayat 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian disuruhkan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang melakukan penyidikan tanpa didahului penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota langsung terhadap 8 orang calon tersangka tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, tidak dilakukan undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, yang langsung terhadap 8 orang tersebut oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota di tanggal 31 Agustus 2016 menaikkan ke tahap penyidikan tanpa lidik atau penyelidikan tanpa adanya gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup. Bahwa penangkapan terhadap 7 orang terpidana, 8 orang terpidana, termasuk anak Sakatata yang adalah penangkapan yang tidak didasarkan pada surat perintah penangkapan tertulis oleh Ibtu Rudiana. Untuk itu, proses penangkapannya adalah tidak sah dan proses untuk penetapan tersangkanya juga tidak sah. 7. Bahwa setelah penangkapan fakta prosedur yang benar yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap anak Sakatata, selanjutnya anak Sakatata dilakukan penyiksaan dan dilakukan penahanan yang tidak dipisahkan dengan orang dewasa. Tindakan kepolisian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang UU SPPA yang ditempatkan ruang pelayanan khusus anak. 8. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap 8 orang terpidana mengandung konflik kepentingan keluarga, konflik of interest, karena Ibtu Rudiana adalah ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana atau mengandung hubungan kekeluargaan, karena penangkapannya yang dilakukan tanpa prosedur yang dilakukan dan melanggar ketentuan yang berlaku. 9. Bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti minimum yang cukup. Sebelum melanjutkan, tolong kuasa dan pemohon tidak perlu untuk merekam ya, karena ini sidang sudah live. Ya, silakan lanjutkan. Semata-mata bertujuan memberikan kepastian transparansi dan perlindungan hak-hak asasi seorang agar sebelum ditetapkan tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang ditemukan penyidik. 10. Bahwa oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota pada perkara anak Sakatata Billy Bagja tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan anak Sakatata Billy Bagja dalam penyelidikan dilakukan undangan klarifikasi atau panggilan yang dilayangkan oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota sebagai calon tersangka, sebagaimana berita acara resume perkara yang tidak ada pemanggilan. Sebelum ditetapkan tersangka oleh kepolisian Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat
maka itu penetapan tersangka terhadap anak Sakatatal bin Bagja tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Izin yang mulia. B. Kehilapan hakim dalam menilai penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 1. Bahwa berdasarkan surat nomor Fir-17-Romawi 9-2016 tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala pada berupa tulang atap tengkorak di bagian belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri. Luka lecet pada mata kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. 2. Bahwa surat nomor Fir-76-Romawi 9-2016 tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina dengan kesimpulan pada mayat perempuan berusia sekitar 16 tahun tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan, patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan kematian. A. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan, punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. B. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dengan hasil temukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Alasan kehilapan atau penurunan yang nyata hakim dalam hal perkara aku. 1. Bahwa unit fakti pada putusan nomor 16/Sus anak PN Cirebon terdakwa Sakatatal bin Bagja telah dilakukan pemeriksaan dengan 3 hakim, yaitu Dr. Etik Purwamingsi SHMH sebagai hakim ketua, Suharyati sebagai hakim anggota 1, Ina Herina SHMH hakim anggota 2, bahwa pemeriksaan terdakwa anak Sakatatal bin Bagja yang pada saat itu berusia 16 tahun telah diperiksa dan diputus dengan 3 orang hakim. Hal ini Yudek Pasi telah salah dalam mengadili perkara anak karena menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam 3 perkara dengan hakim tunggal. Oleh karena Yudek Pasi salah dalam cara mengadili perkara anak, maka hakim telah keliru dan harus dibebaskan anak Sakatatal. 2. Bahwa Yudek Pasi dan Yudek Juris telah hilang atau keliru yang nyata dalam menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, karena pada hasil pemeriksaan visum et repertum dan hasil otopsi Muhammad Rizky Rudiana dan Vina
dengan dihubungkannya dengan pertimbangan hukum judek pasti bertentangan atau tidak bersesuaian dengan hasil visum et repertum korban Muhammad Rusdiana yang dikeluarkan oleh Dr. Rahmat Trianita tertanggal 22 September 2016 dan surat otopsi atas nama korban Muhammad Rizky Rudiana yang dikeluarkan oleh Dr. Andri Nur Rahmat dan visum et repertum korban Vina yang dikeluarkan oleh Dr. Ida Silvia tertanggal 17 Oktober 2016 dan surat otopsi nomor Ver/Romawi 9/2016/Dopol atas nama Vina. 3. Bahwa permintaan visum et repertum atas nama Muhammad Rizky Rudiana tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon nomor B/86/Romawi 8/2016/Lantas tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iin Daryana SH pangkat Aibtu nomor SRP 64010250. Permintaan visum tersebut dibuat sebelum adanya laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 di Polres Cirebon. Syarat untuk menerbitkan visum et repertum adalah dengan adanya laporan polisi yang mempunyai bukti jika ada peristiwa pidana terhadap korban. Namun, surat permintaan visum et repertum untuk Muhammad Rizky Rudiana diminta oleh penyidik polisian tertanggal 27 Agustus pada saat Polsek Talun telah mengumumkan bahwa korban Rizky Rudiana dan Vina meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal. 4. Bahwa judek faksi dan judek juris telah hilaf dan biru dalam menilai fakta hukum pada putusan nomor 4/P.B/PN/CBN Cirebon halaman 71 sampai 78 terkait peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana termasuk dalam peristiwa tersebut ada anak Saka Tatal bin Bagja. Bahwa peristiwa pembunuhan berencana di belakang showroom Jalan Perjuangan Kampung Ciptu Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon adalah tidak pernah ada atau rekayasa atau fiktif. Karena pada persidangan tingkat pertama, saksi Yudo, saksi Topik, saksi Suja yang melakukan olah TKP tempat kejadian peristiwa di Pelopor Talun Cirebon tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum di persidangan anak Saka Tatal. Adapun keterangan saksi Yudo, saksi Topik, dan saksi Suja dihadirkan pada sebagai saksi di putusan nomor 3/P.B/PN Cirebon dan halaman 68 putusan nomor 4 dan halaman 50 putusan nomor 4 di halaman pada keterangan Suja yang saya lanjutkan. Yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut melakukan pengolahan TKP di Pelopor Talun menerangkan korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas dengan tidak dihadirkannya dan tidak diajukannya 3 orang saksi tersebut pada perkara anak Saka Tatal, maka seolah-olah hakim judek faksi dan judek juris mengabaikan hasil olah TKP. 5. Bahwa sehubungan dengan keberatan atas fakta hukum halaman 71-78 putusan nomor 4/P.B/PN Cirebon yang pada pokoknya menerangkan telah ada pembunuhan berencana dan pengeroyokan yang kami uraikan pada poin 9 memori penyulut kembali tertanggal 8 Juli 2024, maka peristiwa tersebut tidak menjadi pembunuhan sub pengeroyokan, sub penganiayaan, sub pemerkosaan adalah tidak ada karena judek faksi dan judek juris tidak cermat dan tidak teliti atau mengabaikan fakta bahwa peristiwa pembunuhan ini terdapat 2 TKP. TKP pertama
di flyover Talun ketika Muhammad Rizky dijatuhkan. Kedua, di lahan kosong showroom mobil lahan kosong belakang showroom mobil Jalan Perjuangan Kampung Situ Ganga, Muara Harimula, Kecamatan Sandi Cirebon sebagai tempat utama pembunuhan dan penganiayaan serta pemerkosaan. Kemudian flyover Talun Cirebon tempat korban Muhammad Rizky Rudiana Vina dikembalikan dan digatakan. Dari kedua tempat kejadian peristiwa TKP tersebut, TKP kedua di belakang showroom Jalan Perjuangan Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sandi Cirebon, pihak Polsek Talun tidak melakukan olah TKP saat diumumkan Polsek Talun mengumumkan korban matinya karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Selain itu, TKP kedua tidak ditemukan bukti bekas darah tercecer di sepanjang antara Jalan Perjuangan menuju flyover Talun. Tidak ada bukti sidik jari di barang bukti pelaku di motor korban. Berdasarkan ketentuan TKP di Polsek Talun, darah korban Muhammad Rizky Rudiana ditemukan darah terpusat dan tercecer di sepanjang jalan. B. Bahwa terhadap putusan nomor 16/Pit/Sus/Anak/PN Cirebon terhadap A terdakwa anak sangat natal Bagja atau pemeriksaan terlebih dahulu daripada pemeriksaan saksi yang meringankan saksi Richard. Proses pemeriksaan tersebut melanggar pasal 183 dan pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan terdakwa diperiksa terakhir sebagai alat bukti setelah keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan ahli. Kesimpulan, berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan kembali di atas, maka dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Bahwa dari penambahan novum dan penjelasan tambahan keterangan hukum matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. 2. Bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena pemilik unsur subjektif perencanaan dan motif ada pada 3 orang, yaitu 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Terok yang fiktif alias tidak ada. 3. Bahwa keterangan anak sangat natal yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. 4. Bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non prosedural. 5. Bahwa jurik faksi dan jurik juris telah dilap dan keliru dan menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina bukan karena luka tusuk akibat tusukan senjata tajam atau samurai, melainkan karena kecelakaan lalu lintas. 6. Bahwa tidak ditemukannya bekas darah Muhammad Rizky Rudiana dan Vina yang tercecer di tempat kejadian peristiwa belakang showroom Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sandi Cirebon di TKP kedua, dan tidak ditemukannya sidik jari 8 orang terpidana di TKP kedua, dan dengan tidak ditemukannya bekas darah korban dan sidik jari pelaku, maka peristiwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. 7. Bahwa putusan nomor 16/Pit/Sus/Anak/PN Cirebon terdakwa anak sangat natal terhadap keterangan saksi Judo, saksi Suja, dan saksi Taufik yang melakukan olah TKP tempat kejadian perkara di flyover Talun Cirebon tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Ketiga orang tersebut menerangkan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara flyover Talun Cirebon, korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina mati karena kecelakaan lalu lintas. Dengan tidak diajukan ketiga orang saksi tersebut, hakim judik faksi dan judik juris telah mengabaikan hasil olah TKP awal. Berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan ini, kami ajukan bahwa tambahan memori ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori peninjauan kembali yang diajukan tertanggal 8 Juli 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.
Untuk itu kami memohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkaraku untuk lebih mempertimbangkan dan mencermati memori penyusuan ini. Hormat kami, Kantor Hukum Dr. Farhad Abbas, SHFH dan rekan Krista Murti Law and Partner, Titin Prialianti, SHFH dan rekan. Serta tangan Dr. HM Farhad Abbas, SHFH, Krista Murti, SHFH, Titin Prialianti, SHFH, Dr. Fahmi, SHFH, Dr. Tajuddin Rahman, SHFH, Edwin Partogi Pasaribu, SHFH, Yasin SH, Agus Prayogo SH, RD Dadan Mariana SH, NPC, Imas Beraya Primasari SH, FH, Riswanto SH, FH, Dovi Ratna Juwita SH, FH, Muhammad Rizaldi Hendriawan SH, Harudin SY SH, FH, Mila Hamila SH, FH, Endra Dinata SH, FH, Herin Alika SH, Nasrun Dipak SHMH, Siprus Tatali SHMH, Marina SH, Aloy Ferdinand SH, Ahmad Rizky Robani Kabat SH, Gabriel Chandra SH. Demikian Majelis Hakim. Terima kasih. Sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.